pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Kebakaran melanda apotek dan klinik kesehatan di kilometer 5 Sungai Buluh, Teluk Bayur, Kabupaten Berau. Dua parpol di Balikpapan dipastikan tidak memiliki caleg di pemilu 2024 setelah gagal menyerahkan berkas calegnya. Pasca kebakaran, ruang kelas SDN 027 Samarinda memprihatinkan dan belum terlihat upaya perbaikan. Bekas-bekas kebakaran di SD Negeri 027 Jalan Pramuka, Samarinda Ulu hingga Senin siang masih terlihat. Sejauh ini belum nampak upaya perbaikan meski sisi lain dari gedung tersebut masih dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar. Belum diperbaikinya ruang kelas tersebut menyebabkan kegiatan belajar mengajar untuk anak didik berkebutuhan khusus terpaksa dihentikan. Para guru harus pasrah karena ruang yang tersedia tidak mencukupi. Naik kelasnya kita kemarin kebakaran tahun 2020 ya Bu ya, kebakaran sekitar bulan April. Nah, itu kelas itu kan kelas untuk khusus ABK, anak berkebutuhan khusus. Tapi sekarang nggak ada lagi kelas kami karena sudah terbakar. Jadi belum ada penggantian pembangunan untuk selanjutnya. Diarahkan di kelas masing-masing aja, jadi nggak ada istilahnya mereka lagi diajari oleh guru-guru BPK, enggak. Dia mereka di kelas karena nggak ada kelas, ini semua penuh. Waktu kemarin kita sudah datang wali kota ya, ada kepala dinas, ada juga dari pemerintahan setempat, dan sudah melihat bagaimana keadaannya. Ya harapan kita dibangun lah Pak, supaya bisa nanti anak-anak bisa berkumpul kembali, terus kita bisa mengadakan sosialisasi atau pembelajaran kepada anak ABK secara khusus. Ini ditembok supaya jangan masuk dari sini, tapi tetap keluar dari bawah. Persoalan lainnya adalah banjir. Mengantisipasi genangan, guru sekolah sudah berupaya membuat penahan air di pintu masuk. Akan tetapi upaya ini tidak berhasil karena luapan air masuk melalui celah keramik. Dengan kondisi seperti ini, guru menanti upaya Pemkot agar aktivitas belajar mengajar berjalan aman dan lancar. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Arena balap mobil Tamiya yang berlangsung di salah satu pusat perbelanjaan di Samarinda ini tiba-tiba riuh setelah tim Samarinda memastikan posisi juara. Mereka begitu bergembira karena raihan tersebut tidak terduga. Terlebih waktu latihannya terbatas dan beberapa dari anggota tim belum berpengalaman. Untuk bisa memenangi lomba, setiap peserta harus mematuhi beberapa aturan. Di antaranya mobil Tamiya harus mampu bertahan dalam lintasan sesuai jumlah race yang ditetapkan panitia. Selain itu, waktunya harus tepat. Santai semua. Alhamdulillah, kami juga baru pertama kali tampil di Pro Denper ini, baru pertama kali, dan persiapannya juga cuma 1 minggu. Cuma kami memang pemain di NASCAR, kami mencoba tantangan baru di Denper. Berarti memang worth it ya latihan sebelumnya dengan raihan juara ini? Sebelumnya kami memang pemain NASCAR, jadi kami mau mencoba tantangan baru di Pro Denper. Persiapan juga mepet, cuma 1 minggu. Harapan ke depan apa nih, Mak? Pro Denper bisa mempererat tali persoalan kendaraan kita semua, khusus Tamiya lokal. Terdapat 25 tim dari berbagai daerah yang terlibat, termasuk tim asal Kalimantan Selatan. Urutan pemenangnya juara 1 komunitas Bad Boys Samarinda, juara 2 RY Banjarmasin, juara 3 RY Banjarmasin, juara 4 Jojong Samarinda,
Juara 5 ATM Balikpapan dan juara 6 RY Banjarmasin. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Paguyuban Among Mitro. Demikian kelompok warga ini memberi nama organisasinya. Tidak jelas makna Among Mitro ini, namun anggotanya diakui tersebar di berbagai daerah di Kalimantan Timur. Kali ini mereka berkumpul dengan maksud untuk bersilaturahmi, sekaligus merayakan Lebaran Idul Fitri yang dikemas melalui acara halal bihalal. Dari Ketua Panitia dan Ketua Organisasi Among Mitro terungkap, jika organisasi yang didirikan tahun 2000 itu berawal dari hobi mendengarkan siaran radio. Mereka mendirikan paguyuban sebagai sarana komunikasi dan saling mengenal. Mereka memastikan organisasi ini tidak berafiliasi ke partai manapun. Namun anggotanya tidak dilarang menjadi anggota atau pengurus partai manapun. Among Mitro itu hadir sudah 23 tahun. Iya, 23 tahun. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua gimana pembentukannya. Nah, jadi kami sebagai panitia pelaksana mengumpulkan anggota-anggota ini untuk halal bihalal. Among Mitro ini berdiri bukan berdasarkan suku Jawa aja, karena diambil dari pendengar setia Radio Delima. Jadi di mana di situ ada Jawa, ada Sunda, ada Banjar, ada Batak dan lain sebagainya. Karena diambil dari pendengar setia Radio Delima dan wilayahnya sangat luas. Among Mitro Bontang ada, Among Mitro Balikpapan ada, dan di Samarinda ini termasuk ya kalau urutan organisasi DPP-nya gitu. Kalau Among Mitro mulai dulu sampai sekarang kita tidak pernah bermain politik. Akan tetapi kalau anggotanya mau berpolitik monggo, kita tidak membatasi semua itu. Among Mitro tetap netral. Kelompok ini berharap paguyuban Among Mitro mampu bertahan meski sebagian anggotanya telah memasuki fase sepuh. Mereka tetap senang bisa berhimpun dan bersilaturahmi sesama pendengar radio. Mungkin saya tidak akan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Terima kasih kepada Bapak Slamet Kasianto selaku Ketua Panitia. Pemerintah Kabupaten Berau masih berupaya meningkatkan sumber pendapatan daerah. Langkah ini penting guna mendukung pembangunan fisik dan non-fisik. Untuk saat ini, andalan Pemkab untuk mendapatkan sumber dana masih terfokus kepada perusahaan daerah. Akan tetapi jumlah yang didapat belum mencukupi kebutuhan. Kepala Bapenda Berau Muhammad Said meminta semua pihak ikut mendukung agar sumber pendapatan asli daerah bisa ditingkatkan. Salah satunya melalui wajib pajak yang sudah terdata di Pemkab. Kalau di Prusda bahasanya nanti keuntungan itu berupa laba. Tapi kalau untuk perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemda, nama keuntungannya itu dividen. Dividen. Dan alhamdulillah baik laba Prusda maupun dividen itu sampai saat ini cukup membantu dalam rangka pencapaian pendapatan asli daerah. Jadi memang di awal tahun ini kita juga sudah ada dilakukan pemeriksaan baik BPK RI maupun BPKP, dan alhamdulillah kami juga banyak mendapatkan masukan terkait dengan upaya-upaya dalam rangka peningkatan PAD, khususnya yang pertama yaitu pendataan wajib pajak baru. Itu akan kita lakukan secara masif. Yang kedua juga terkait dengan bagaimana mengaktifkan kembali wajib pajak yang mungkin selama ini kita sudah data tapi mereka belum aktif membayar. Itu juga jadi PR kami. Kendala lain yang dihadapi Bapenda untuk mendongkrak PAD adalah sumber daya manusia yang terbatas, serta minimnya tenaga teknisi yang kompeten. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.
berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.